Suara hujan masih menghantam kaca ambulans tanpa henti. Ardi menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Napasnya mulai tidak teratur. Fokus, fokus, gumamnya. Namun matanya terus saja tertarik ke kaca spion. Perempuan itu masih terbaring, tidak bergerak, tidak bernapas. Tapi, barusan dia tersenyum. Ardi menelan ludah. Tangannya perlahan meraih radio. Unit ambulans 3 ke pusat. Saya butuh konfirmasi pasien. Tolong jawab. Hanya suara statis. Lalu tiba-tiba, kamu tidak seharusnya berhenti. Suara itu bukan dari radio. Ardi membeku. Itu berasal dari belakang. Ia tidak berani langsung menoleh. Kamu masih hidup? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara, seperti sesuatu bergeser pelan di atas brangkar. Ardi akhirnya memberanikan diri melihat melalui kaca spion. Kosong. Brangkar itu kosong. Selimut putih terlipat rapi, tanpa tubuh di atasnya. Sesuatu jatuh di bagian belakang ambulans. Ardi refleks menginjak rem. Ambulans berhenti mendadak di tengah jalan gelap. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh perlahan ke belakang. Dan di sanalah perempuan itu, duduk di lantai ambulans. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Tubuhnya basah, seperti baru saja keluar dari hujan, padahal ia tidak pernah keluar. Air menetes ke lantai. Loh, siapa? Suara Ardi hampir tidak terdengar. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Kepalanya bergerak sedikit. Lalu, ia menoleh. Gerakannya patah, tidak alami. Wajahnya pucat, matanya hitam, sepenuhnya. Aku, penumpangmu. Ardi mundur sedikit di kursinya. Lo udah mati? Perempuan itu tersenyum tipis. Belum, kalau kamu mengantarku. Hening, hanya suara hujan, dan detak jantung Ardi sendiri. Dengan tangan gemetar, Ardi menyalakan kembali ambulans. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Perempuan itu perlahan kembali naik ke brangkar, tanpa menyentuh apapun. Seolah tubuhnya melayang. Selimut putih itu menutupinya lagi. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa menit berlalu. Ardi mencoba berpikir logis. Mungkin ini mimpi, atau gua kecapean. Namun pikirannya terhenti saat ia melihat sesuatu di kaca spion. Dada perempuan itu tidak naik turun. Tidak ada napas. Ia menguatkan diri, lalu mengambil alat cek detak jantung. Gua harus pastiin. Ambulans tetap berjalan saat ia satu tangan mencoba menjangkau ke belakang. Alat itu menyentuh dada perempuan itu. Tidak ada suara. Tidak ada detak. Hening total. Ardi menatap layar alat itu. Flatline. Ini mayat, bisiknya. Tiba-tiba, mata perempuan itu terbuka, tepat menghadap Ardi. Padahal alat masih menempel di dadanya. Aku bilang, belum. Ardi menjatuhkan alat itu. Tangannya gemetar hebat. Radio menyala lagi. Kali ini lebih jelas. Unit ambulans 3. Jangan lanjutkan perjalanan. Suara berbeda. Lebih serius. Lebih panik. Lokasi tujuan tidak valid. Ulangi. Tidak valid. Ardi langsung meraih radio. Akhirnya, dengar gua. Pasien yang kamu bawa sudah meninggal sejak lama. Darah Ardi seperti berhenti mengalir. Apa? Segera putar balik. Tiba-tiba, radio mati. Seketika, lampu dalam ambulans berkedip. Dan dalam setiap kedipan itu, perempuan itu semakin dekat ke Ardi. Padahal ia masih di belakang. Atau setidaknya, seharusnya begitu. Ardi panik. Ia langsung membanting setir, berusaha putar balik. Namun, jalan di depannya berubah. Kabut tebal muncul entah dari mana. Dan di balik kabut itu, bangunan besar mulai terlihat. Tua, gelap, catnya mengelupas, jendela-jendelanya hitam seperti lubang. Pelang di depannya berkarat, tapi masih terbaca. RS Harapan Lama. Ardi menggeleng keras. Ini nggak mungkin, tempat ini udah ditutup.
Ambulans berhenti dengan sendirinya. Mesin mati. Sunyi. Perlahan, pintu belakang ambulans terbuka. Tanpa ada yang menyentuh, perempuan itu bangkit. Kali ini, ia berdiri dan berjalan turun. Sebelum keluar, ia berhenti. Tidak menoleh, namun suaranya terdengar jelas. "Kamu sudah sampai." Ardi tidak bergerak, tubuhnya kaku. "Sekarang, giliranmu masuk." Tiba-tiba, dari dalam rumah sakit yang gelap itu, lampu-lampu menyala satu persatu. Dan di balik jendela-jendela itu, ada banyak sosok berdiri, diam, menatap ke arah ambulans, seolah mereka sudah menunggu.